untuk kita maknai. Kenapa? Jarang loh terjadi kita penutupan bulan Maria sudah 2 kali sampai di tempat di mana Maria berjumpa dengan Elizabeth. Apa yang dapat kita maknai dari perjumpaan dua perempuan hebat ini? Yaitu pentingnya membangun hidup dalam chemistry rohani. Chemistry selalu kita tahu sebagai sebuah untuk dijiwai Roh Kudus, dan itulah kenapa penting kita membuat novena Pentakosta supaya Roh Kudus hidup. Nah, kita kembali ke Maria dan Elizabeth. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahta dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Romo Clemens, Romo Buddha, Frater, Suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, Bunda Maria dan Elizabeth. Saya sudah 2 kali sampai di tempat di mana Maria berjumpa dengan Elizabeth. Apa yang dapat kita maknai dari perjumpaan dua perempuan hebat ini? Yaitu pentingnya membangun hidup dalam chemistry rohani. Chemistry selalu kita tahu sebagai sebuah keadaan di mana 2 orang pribadi itu gampang connect.
Kalau di sepak bola ada Iniesta dan Xavi, ada Messi dan Suarez. Tapi chemistry itu dibangun berdasarkan intuisi. Intuisi itu kalau dalam kita yang belajar filsafat itu kemampuan yang terjadi seperti indera keenam begitu, sesuatu yang sudah terbiasa muncul, bukan karena kita dengan sadar melakukannya, tapi ia akan selalu muncul setelah sudah terbiasa. Tapi jauh lebih baik kalau chemistry itu dibangun dengan sepuhan dan sentuhan Roh Kudus. Nanti akan terjadi seperti yang terjadi dengan Bunda Maria dan Elizabeth. Namun sebelum kita melihat lebih dalam chemistry rohani antara Maria dan Elizabeth, kita juga bisa belajar dari beberapa tokoh di dalam kitab suci tentang chemistry ini. Kita mungkin masih ingat cerita tentang Adam dan Hawa. Ini kan dua pribadi manusia pertama yang susah chemistry. Kenapa? Mereka kurang terbuka hati kepada apa yang Tuhan katakan. Kita dengar dalam cerita kisah kitab Kejadian itu, ketika Hawa lebih mengikuti perkataan ular daripada perkataan Tuhan, yang terjadi dia makan buah terlarang yang dilarang oleh Tuhan, yang kemudian membuat dia bertengkar dengan Adam, dan mereka saling mempersalahkan dan melemparkan kesalahan. Jadi hubungan mereka lalu tidak bagus. Dalam Perjanjian Lama juga kita bisa menemukan chemistry rohani yang agak bagus itu ketika dalam diri Yoakim dan Ana, orang tua dari Bunda Maria. Ini kan dua pasutri yang gampang connect karena mereka lebih terbuka hati dan selalu berada di bait Allah. Demikian juga Yusuf dan Maria itu juga pasutri yang chemistry secara rohani. Kita dengar walaupun Yusuf sempat mau menceraikan Maria dengan diam-diam, akhirnya batal. Kenapa? Kekuatan rohani yang ada dalam diri Maria, yang juga terpancar dalam diri Elizabeth, itu yang menguatkan mereka. Bapak Ibu, hidup kepasutrian kita dan berkeluarga kita juga akan sangat chemistry secara rohani kalau rajin ke gereja bersama-sama. Kita mungkin menganggap itu remeh, tapi itu adalah kekuatan. Kekuatan yang membantu melampaui keterbatasan manusiawi kita untuk selalu berjalan bersama dalam bimbingan dan tuntunan roh. Kalau dalam hidup para rasul, chemistry itu terjadi dalam diri seperti Paulus dan Silas yang kita dengar dalam bacaan kisah para rasul beberapa hari terakhir ini. Mereka berjalan bersama, masuk penjara bersama-sama, sama-sama memuji dan memuliakan Allah di dalam penjara. Juga ada dua orang murid ke Emmaus. Dan masih ada banyak contoh untuk kita menemukan dan mempelajari bagaimana chemistry rohani itu perlu dibangun kalau mau sukses dalam hidup. Nah, kita kembali ke Maria dan Elizabeth. Chemistry rohani yang dibangun oleh Maria dan Elizabeth itu sudah baru terjadi secara rohaniah ketika Maria sudah mendapat kabar dari malaikat Gabriel untuk mengandung dari Roh Kudus. Sebenarnya mereka ini kan saudara, sebelumnya mereka sudah bersaudara karena ada hubungan keluarga. Tapi belum menemukan sentuhan rohani karena mereka bersaudara sebatas hubungan manusiawi. Beda ceritanya ketika Maria sudah dikandungi oleh Roh Kudus lalu dia mengunjungi Elizabeth. Ada rasa berbeda yang tersentuh dan menyentuh hati Elizabeth. Begitu Maria memberikan salam, kita dengar dalam Injil, bayi yang dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan dan Elizabeth pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan setelah dipenuhi oleh Roh Kudus yang telah mengandungi Maria, ia berani mengatakan, sesungguhnya ketika salammu itu sampai ke telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Jadi sebenarnya bukan Yohanes Pembaptis waktu masih bayi yang melonjak, dia tidak tahu apa-apa. Tapi perasaan bahagia yang mencuat dalam jiwa Elizabeth itu yang membuat dia merasa macam bayi itu juga ikut melonjak. Sama dengan kita Bapak Ibu, mendapat sebuah berita surprise yang sangat menyenangkan, kita rasa macam terangkat begitu. Kita rasa pun seperti isi perut juga ikut terangkat. Jadi perasaanlah yang mengangkat bayi yang dalam rahim Elizabeth. Lalu dia bilang apa? Diberkatilah engkau di antara wanita dan diberkatilah buah tubuhmu. Dan itulah cikal bakal dari doa Salam Maria yang kita ungkapkan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Itu adalah kata-kata Elizabeth. Tadi waktu lagi ngopi di situ kan, tiba-tiba
Ricky datang. Lalu mulailah kita ngobrol. Saya bilang, Ricky, sebenarnya misa hari ini penting untuk diikuti dan untuk dimaknai, karena inilah cikal bakal kita berdoa rosario, dan doa Salam Maria itu bermula dari cerita ini. Lalu dia bilang, benar Romo, kekuatan doa Bunda Maria itu memang hebat. Dia bilang, saya pernah sudah tidak ada uang sekali waktu kuliah di Bali. Orang tua tidak kirim. Hari itu saya berpikir saya harus ke gereja. Harinya hari Jumat. Lalu dia pergi misa di gereja di Kute. Di situ dia jumpai patung Bunda Maria dari kayu. Lalu dia berdoa di sana. Dia ungkapkan apa yang sedang dia alami. Setelah itu dia ke hotel, ketemu satu bule dari Perancis, lalu tanya-tanya, kamu dari mana? Orang tuamu ada di mana? Ada di Lombok. Langsung dia kasih keluar $50 untuk Ricky. Nah, coba kekuatan doa Bunda Maria, bukan abal-abal ini. Nanti cerita selanjutnya tanya beliau, di belakang dia sedang ada berdampingan sama istrinya. Lalu dia bilang, Romo, sejak saat itu saya selalu mencari dukungan dan perlindungan Bunda Maria dalam hidup, dalam kondisi apapun. Dan itulah yang membuat saya sangat yakin dan sangat dekat dengan Bunda Maria. Jadi kalau ke Bali sekarang saya harus selalu mampir di gua, di patung itu. Nah, beberapa hari lalu juga saya di-chat oleh salah satu umat di antara kita. Dia bilang, Romo, terima kasih banyak doanya. Sekarang nyata bagi kami kekuatan novena Bunda Maria. Anak kami diterima di perguruan tinggi negeri. Kan sering saya bilang Bapak Ibu, di antara banyak jenis doa, kalau mau jujur, novena 3 Salam Maria itu paling ampuh. Rosario juga paling ampuh. Masih dengar cerita, ingat cerita saya kan, kita bisa beli tanah di belakang karena kekuatan doa Rosario, saya keliling tempatnya dan kita dapat harga sesuai keinginan kita dalam waktu sekejap. Itulah kenapa saya mengajak kita, Bapak Ibu, jangan remehkan misa tanggal 13 itu. Kalau mau selalu mendapat rahmat dari Bunda Maria. Saya sendiri sudah menikmati banyak rahmat dari hal itu. Jadi jangan main-main. Dan kita boleh terus-terus berdoa Salam Maria. Tapi tidak ada gunanya Salam Maria sampai mulut berbusa-busa kalau kita tidak dijiwai oleh Roh Kudus. Itu paling penting. Seperti Elisabeth setelah dijiwai Roh Kudus baru berani mengatakan, terpujilah engkau di antara wanita. Kita pun berdoa Salam Maria harus dijiwai oleh Roh Kudus. Kenapa kemudian saya bilang, kalau kamu ada giliran doa Rosario di KBG, di lingkungan, di gereja ada misa dulu. Supaya rohnya ada. Misa itu penuh Roh Kudus. Dari awal sampai akhir itu penuh Roh Kudus. Jangan sampai kamu karena doa Rosario, kalau kamu tidak ke gereja, tidak ikut misa, itu rugi. Percuma kamu doa banyak dan berbusa-busa kalau mengabaikan Ekaristinya. Jadi Roh Kudus itu penting. Dan kita bersyukur karena chemistry rohani itu juga terjadi hari ini. Kenapa? Ketika kita merayakan misa penutupan Bunda Maria, bulan Maria, saat yang sama kita mulai novena Pentakosta. Tadi saya bilang ke Pak Riki, ini sesuatu yang layak untuk kita maknai. Kenapa? Jarang loh terjadi kita penutupan bulan Maria sama dengan kita mulai dengan novena. Karena kalau kembali ke kitab suci, doa Salam Maria muncul dari Roh Kudus yang menaungi Elisabeth. Jadi kalau Roh Kudus menaungi kita, doa apapun pasti akan terkabulkan. Jadi penting untuk dijiwai Roh Kudus, dan itulah kenapa penting kita membuat novena Pentakosta, supaya Roh Kudus itu masuk dalam diri kita. Setelah dia masuk, kita mau doa apa saja, oke. Karena Yesus pun berjanji Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk membantu kita dalam berdoa. Jadi doa yang hebat itu dilakukan bukan atas kemauan dan kehendak sendiri, tapi dalam Roh Kudus. Lalu saya bilang ke Ricky, kita duduk ini pun walaupun saya sedang minum kopi, kita sudah dijiwai oleh Roh Kudus. Kenapa? Saya bersyukur dan berterima kasih bahwa ceritamu menjadi sebuah inspirasi untuk saya juga berkhotbah nanti yang nyata dan real tentang kekuatan doa Bunda Maria. Kan itu juga tidak pernah kita settingkan, tidak pernah kita atur, tapi itulah Roh Kudus menuntun kita. Bapak Ibu, kapan Roh Kudus menuntun kita? Ketika kita punya hati yang tulus. Itu saja. Kalau hati dipenuhi dengan berbagai macam bentuk perasaan sebelum ke gereja, itu Roh Kudus susah masuk, sama dengan kita. Kita tidak bisa masukkan air di gelas yang sudah ada isinya. Butuh kekosongan. Kemarin waktu saya beri materi tentang radikalitas Yesus di PM Kri, itu
situ ada beberapa di antara mereka yang hadir. Salah satunya bertanya tentang apa itu kemiskinan rohani. Saya bilang kemiskinan rohani itu adalah mengosongkan diri dan hatimu lalu membiarkan kekuatan Allah bekerja. Itulah definisi miskin rohani. Bukan keangkuhan rohani, bukan kesombongan, kehebatan, merasa saya sudah pandai berdoa, sudah sering ikut misa, iman sudah bagus, bukan. Merasa diri hampa, kosong, tak berarti, supaya Tuhan yang isi. Demikian juga kita datang gereja, datang dengan hati yang kosong, polos, putih, jangan dengan aneka macam perasaan, supaya Tuhan isi kekosongan itu dengan rohnya, supaya roh itu membantu kita. Dan untuk kita umat di Paroki Mataram, chemistry rohani yang lain yang layak kita syukuri adalah, jarang loh Bapak Ibu, kita akan merayakan lagi ulang tahun gereja pada 9 Juni, persis hampir berbarengan dengan Pentakosta. Susah lagi dapat 9 Juni yang sebelumnya Pentakosta. Dan kita lakukan itu justru ketika pertama kali kita mengembalikan sejarah gereja kita kepada sejarah yang benar. Bahwa gereja kita lahir pertama kali tanggal 9 Juni. Tadi Pak Mikel cerita ulang tentang sejarah gereja itu. Bahwa sebenarnya sebelum pertama kali merayakan misa di sini bersama Pater Van Hayden, setelah dia datang, gereja itu sudah ada di Narmada. Tapi belum resmi sebagai sebuah pendirian gereja. Bahkan sebelumnya sudah ada baptisan di kita, tapi kan masih ada bantuan dari waktu itu namanya Sunda Kecil. Tapi resmi kita menjadi sebuah gereja itu ketika Pater Van Hayden pada tanggal 9 Juni 1935 pertama kali merayakan misa di sini, ya Pak Mikel, ya. Di sini. Itulah alasan kenapa kita merayakan ulang tahun gereja kita pada tanggal 9 Juni. Dan sangat chemistry secara rohani ketika kita pertama kali melakukan itu persis sehari setelah Pentakosta. Dan Bapak Ibu tahu nggak kapan gereja itu berdiri? Pada saat Pentakosta. Dan kita merayakan pendirian gereja kita sehari setelah Pentakosta. So sweet kan? Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan kenapa baru kita sadari sekarang? Itulah untuk apa Tuhan mengutus Romo Eman, Romo Cece, Romo Boda di saat ini. Untuk membantu menyadarkan kita untuk jati diri dan identitas kita, dan untuk kita menyadari bahwa hidup menggereja dan beriman tidak bisa terbangun dengan baik tanpa kita mendekatkan diri kepada Bunda Maria yang adalah pelindung gereja kita. Semoga Tuhan memberkati. Marilah kita melanjutkan dengan berlutut memohon kehadiran Roh Kudus melalui novena yang kita mulai pada hari ini. Silakan.